dan mereka disiksa di alam barzakh. Mereka disiksa di alam barzakh. Ini menunjukkan bahwasanya azab diberikan kepada manusia ketika di dunia. Tatkala Allah menceritakan di surat Nun, di surat Al-Qalam, tentang 3 bersaudara yang tidak mau berbagi dengan orang-orang miskin dari hasil kebun mereka. Lalu Allah kirimkan petir yang membakar kebun mereka, sehingga mereka tidak dapat menikmati sedikit pun. Bukan hanya hasilnya, tapi kebun mereka. Hasilnya udah habis, kebunnya terbakar. Lalu Allah mengatakan, "Kadzalikal 'adzab wala 'adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun." Sepertilah azab dunia, dan azab akhirat akan lebih besar kalau mereka tahu. Dan Allah juga mengatakan di surat As-Sajdah, "Walanudhiqannahum minal 'adzabil adna dunal 'adzabil akbar." Kami akan membuat mereka merasakan azab yang dekat sebelum azab yang besar nantinya di neraka. Nabi melihat di sini orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Dan Allah beberapa kali dalam Al-Quran menyebutkan tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi harta anak-anak yatim. Siksaan apa yang diberikan kepada mereka? Disebutkan mereka memiliki bibir seperti bibir onta. Di Al-Quran Allah menyebutkan, "Innalladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira." Mereka yang memakan harta anak yatim dengan zalim, sejatinya mereka memakan bara api di perut mereka, dan mereka akan masuk ke neraka. Siksaan yang mereka dapatkan, bibirnya dibuat seperti bibir onta, kemudian dimasukkan batu yang panas tentunya ke dalam mulut mereka, dan batu itu keluar dari dubur-dubur mereka. Jadi hanya lewat, hancur semua kerongkongannya, ususnya, jebol semua. Dan terus diulangi sebagai siksaan buat mereka. Maka hendaklah seorang muslim, tatkala dia diberi amanah untuk mengelola harta anak yatim, engkau boleh makan kalau memang engkau tidak mampu, tapi makan dengan cara yang bijak, tidak dengan kezaliman. Betapa banyak di negeri kita, mungkin di negeri orang juga, adanya pelang yang dipasang yayasan yatim piatu, sehingga orang mengirimkan duit agar duitnya diberikan kepada anak yatim. Lalu ternyata lembaga-lembaga yang mengelola sebagian darinya memakan harta tersebut, bukan memberikan kepada yang berhak. Maka siksaannya seperti yang baru saja kita baca. Baik, yang ke-6. 6. Beliau melihat para pemakan riba yang memiliki perut-perut yang buncit. Karena kondisi ini, mereka tidak mampu untuk beranjak dari tempat mereka. Mereka dilintasi oleh keluarga pengikut Firaun saat akan disodorkan ke neraka, lalu mereka diinjak-injak. A'udzubillah min dzalik jamaah. Ya, kalau kita melihat akalatul riba, penyebab kehinaan manusia, penyebab penderitaan yang tiada tara bagi orang-orang yang makan riba. Sebagian orang memandang riba ini adalah peluang untuk hidup berbahagia. Mereka memandang bahwa riba itu tidak terlarang, asalkan saling ridha dan menguntungkan. Padahal Allah Azza wa Jal ketika menyebutkan orang-orang yang makan riba,
mereka akan bangkit seperti orang yang kerasukan jin. Orang-orang gila dengan perut yang buncit. Kenapa? Karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Mereka mengatakan, apa sih kok dilarang-larang? Jual beli itu sama dengan riba. Sama-sama mencari keuntungan. Jelas, orang yang makan riba, aku pinjemin dia 1 juta, dia ngembalikan 1.100.000. Apa bedanya? Aku beli barang. Nah, 1 juta, aku jual 1.100.000. Sama-sama aku dapat untung 100. Nah, untungnya sama. Tapi Allah mengatakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Azza wa Jal menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Karena orang yang jual beli tidak selalu untung. Makanya al-ghunmu bil ghurmi. Keuntungan itu didapatkan dengan resiko kerugian. Untungnya banyak, ruginya banyak. Untungnya sedikit, ruginya sedikit. Orang melakukan riba karena dia tidak mau dengan kerugian. Dia takut dengan resiko. Makanya sebagian orang melakukan deposit uang ketika dikatakan, kenapa engkau tidak putar usaha? Dia tahu kalau diputar usaha ya boleh jadi untung, boleh jadi rugi. Tapi kalau deposit kan ada jaminan. Dia akan dapat keuntungan pasti. Maka diharamkan. Dan mereka yang makan riba. Apa siksanya buat mereka? Allah bikin mereka malu. Dan bagaimana mereka tidak mampu beranjak dari tempat mereka. Itu keluarga Fir'aun ketika dikirimkan untuk ditampakkan kepada mereka neraka, melewatin para pemakan riba dan mereka diinjak-injak. Mungkin sekarang engkau berada di atas. Mungkin sekarang dengan riba engkau terhormat. Mobilmu mewah, jabatanmu tinggi. Engkau dihargai oleh manusia dengan harta dan jabatanmu. Tapi kelak datang suatu hari, engkau akan menderita. Engkau tidak bisa beranjak dari tempat dudukmu dengan perut buncitmu. Bukan cuma itu, kemudian diinjak-injak. Yang menginjak-injak siapa? Keluarga Fir'aun tadi. Bala tentara Fir'aun. Yang mereka akan menemani Fir'aun ke neraka. Na'udzubillah. Baik. Jadi untuk riba ini tolong dihindari. Ditinggalkan. Jangan sampai ada ucapan dalam benak kita, kalau tidak melakukan riba, kita nggak akan bisa hidup. Buktinya orang-orang dulu punya rumah tanpa riba, punya mobil tanpa riba. Dan orang-orang sekarang dengan riba, rumahnya kecil, mobilnya minimalis. Kita lanjutkan. Beliau melihat para pezina. Di antara tangan-tangan mereka terdapat daging yang gemuk dan segar, dan di sampingnya terdapat daging yang bernanah dan membusuk. Mereka memakan yang bernanah dan membusuk tersebut dan membiarkan yang gemuk dan segar. Allahu Akbar. Ini juga di padang mahsyar sana. Padang mahsyar. Di alam barzakh sana. Bagaimana orang-orang yang melakukan perzinaan. Tidak ada alasan seorang berzina. Tidak ada alasan. Bagi laki-laki, Allah mengatakan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Engkau boleh menikah 2, 3, 4. Kalau engkau takut tidak mampu berlaku adil, 1. Jangan sampai engkau nikah 1 tapi berzina. Engkau tidak menikah tapi berzina. Kita melihat gaya hidup anak-anak muda sekarang. Mereka banyak yang menunda pernikahan. Data
menyatakan bahwa angka pernikahan di Indonesia terus menurun. Padahal jumlah penduduknya tambah, yang nikah turun. Di 2003 atau 2013 lupa. Itu pernikahan jumlahnya 2013 mungkin 2 juta lebih. Sekarang hanya tinggal 1,5 juta. Tinggal 1,5 juta. Kok bisa? Makanya azab buat mereka yang berzina. Islam bukan hanya melarang perzinaan, tapi Islam menutup semua pintu, semua jalan, semua lorong yang mengantarkan kepada perzinaan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wala taqrabuz zina." Jangan mendekati zina. Dekat aja jangan. Kenapa diperintahkan untuk menundukkan pandangan? Kenapa nggak boleh laki-laki dan perempuan berkhalwat, berduaan? Kenapa laki-laki nggak boleh masuk ke tempat-tempatnya perempuan? Kenapa perempuan diperintahkan untuk menutup auratnya, laki-laki diperintahkan untuk menundukkan pandangannya dan menutup auratnya juga? Untuk menjaga. Maka adab buat mereka. Allah berikan kepada mereka. Di barzakh sana, di depan mereka ada daging yang enak. Nah, Allah Azza wa Jal menyodorkan di depan mereka lahm samin, daging yang enak, yang sehat, yang nyaman, tayyib, ya Allah, lezat sekali. Di sebelah depannya mereka, di sebelahnya ada daging yang busuk, yang bernanah. Nggak enak. Tapi ternyata orang-orang itu makan daging yang busuk dan bernanah itu. Meninggalkan daging yang lezat dan sehat. Itulah perumpamaan orang yang berzina. Allah halalkan bagimu menikah. Lalu engkau mengatakan, nanti. Oke, engkau nggak butuh dengan nikah. Engkau tunda nanti. Atau engkau tidak mau terbebani dengan nikah, tapi engkau punya syahwat untuk menyalurkannya dengan berzina. Baik dengan pacarmu, atau dengan pelacur, atau dengan siapapun. Nggak ada alasan. Allah kasih yang halal. Dan mudah yang halal. Tapi engkau merepotkan dirimu. Itulah azab yang akan diberikan. Mereka akan makan daging yang busuk, yang penuh dengan nanah. Saat di depan mata mereka, di hadapan mereka, ada daging yang halal dan lezat. Na'udzubillah min dzalik ya. Ini berkaitan dengan zina karena kita sudah darurat seks bebas di Indonesia. Apa tandanya? Ya, salah satu tandanya tadi menurunnya jumlah pernikahan, di mana orang-orang sudah mulai kumpul kebo, kohabitasi kalau nggak salah. Mereka tanpa akad pernikahan, kumpul satu rumah, hidup di tempat tinggal yang sama, seakan-akan suami istri. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fiik. Taib, ini azab buat orang-orang yang berzina. Di hadis lain disebutkan bahwasanya mereka berada dalam tungku, dalam kondisi telanjang pezina, laki-laki dan wanita. Kemudian mereka akan dibakar dari bawah. Lalu mereka naik ke atas, tapi tungkunya itu tutupnya kecil, nggak bisa mereka keluar. Nanti apinya meredup, mereka turun lagi. Terus seperti itu mereka disiksa. Mereka dikasih yang halal, tapi ternyata mereka makan yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Nah, lanjut. 8. Beliau melihat wanita-wanita yang suka membawa masuk para lelaki asing. Beliau melihat mereka sedang bergelantungan pada payudara-payudara mereka. Na'udzubillah.
Ini wanita-wanita yang berzina. Kemudian hamil. Ada wanita yang berzina tapi nggak sampai hamil. Ini perempuan berzina. Dan dia hamil dari hasil laki-laki tersebut. Kemudian anaknya ikut anak orang ini. Menjadi mahram buat mereka. Dapat warisan. Padahal bukan anak suaminya. Mereka apabila tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Mungkin suamimu nggak tahu. Mungkin anak itu juga nggak tahu. Saudara-saudaranya nggak tahu kalau fulan ini bukan anak mereka, bukan kakak mereka, bukan kandung mereka. Maka disebutkan bagaimana perempuan-perempuan itu digantung di payudara mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Dilanjutkan. 9. Beliau melihat rombongan dari penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Beliau telah menunjukkan kepada mereka tentang unta yang melarikan diri dan meminum air milik mereka. Air minum ini ada dalam wadah yang tertutup saat mereka tertidur. Lantas si unta tersebut meninggalkan wadah tersebut dalam posisi tertutup. Hal itu telah menjadi petunjuk akan kebenaran pengakuan beliau pada pagi hari dari malam Isra. Barakallahu fikum. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan kepada orang-orang Quraisy ketika sudah sampai di Mekah bahwa di antara yang beliau lihat dalam perjalanan itu adalah rombongan dari penduduk Mekah sepulangnya dan ketika pergi. Artinya Nabi alaihi salatu wassalam PP dengan buruk itu dari Mekah ke Masjidil Aqsa, beliau melihat. Pulangnya juga ngelihat lagi. Kan waktunya nggak lama, hanya semalam ya. Beliau melihat rombongan tersebut dan disebutkan bahwasanya ada onta yang kabur dari mereka, kemudian meminum dari wadah air yang tertutup. Kemudian ditutup lagi sama onta ini. Airnya habis. Siapa yang minum? Padahal ditutup. Ontanya juga pergi. Dan Nabi telah menunjukkan kepada mereka di mana onta itu berada. Ini menjadi salah satu bukti akan kebenaran apa yang beliau sampaikan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kok nggak beriman ya? Kenapa orang-orang Quraisy tetap membangkang? Mereka meminta bukti kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi menyampaikan bukti itu dengan jelas. Kenapa mereka kok tidak beriman? Ingat, Allah yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Allah Azza wa Jalla mengatakan innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau tidak akan dapat memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan hidayah. Kaumnya Nabi Ibrahim membakar Nabi Ibrahim, bapaknya Nabi Ibrahim hadir juga dalam pembakaran tersebut dan mereka melihat Nabi Ibrahim keluar dari api selamat tidak terbakar. Apakah kemudian kaumnya beriman? La. Ini kita lihat. Kaumnya tidak beriman. Kaumnya Nabi Saleh
Mereka melihat onta itu keluar dari batu. Mereka bunuh tuh onta, bukan mereka beriman. Fir'aun melihat lautan terbelah di hadapannya untuk Nabi Musa alaihissalam dan kaum. Apakah kemudian Fir'aun beriman? La. Apalagi bukti-bukti kebenaran itu nyata. Tapi manusia kadangkala mengikuti hawa nafsunya. Maka teruslah berdoa memohon kepada Allah agar ditetapkan di atas agamanya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Ibnu Qayyim berkata, tatkala pagi datang, Rasulullah sudah berada di tengah kaumnya. Beliau memberitahukan kepada mereka tentang ayat-ayat Allah yang agung yang telah diperlihatkan kepadanya. Hal ini membuat penyiksaan, dan kesadisan mereka terhadap beliau semakin menjadi. Mereka memintanya agar menyebutkan kriteria Baitul Maqdis kepada mereka. Lalu Allah menampakkannya kepada beliau, sehingga seakan melihatnya dengan mata telanjang. Beliau mulai menceritakan kepada mereka tentang tanda-tanda kebesarannya. Mereka tidak mampu menyanggahnya dengan sesuatu pun. Kemudian, beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan ketika beliau masih dalam perjalanan pergi dan kembali darinya. Beliau juga memberitahukan kepada mereka tentang waktu kedatangan rombongan tersebut. Bahkan, beliau memberitahukan kepada mereka tentang rombongan sebelumnya yang mendahului rombongan tersebut. Memang demikianlah realitasnya, seperti yang beliau ucapkan. Sayangnya, mereka malah bertambah menghindar. Demikianlah tipikal orang-orang zalim yang hanya menginginkan kekufuran. Itulah jamaah ya. Kita harus benar-benar mensyukuri nikmat hidayah ini. Kalau kita tidak dikasih harta, mungkin kita kesulitan ekonomi. Sebagian tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, bahkan mati di rumah kontrakan. Nggak punya apa-apa. Kemudian dia mati, dikuburkan, selesai. Namun kalau kita kehilangan hidayah, petunjuk, 1 juta kiai dihadirkan, ribuan bukti-bukti nyata dipaparkan, tapi tetap mereka nggak beriman. Tadi kita sudah sebutkan beberapa bukti. Ini orang-orang Quraisy. Di antara mereka ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Umayyah bin Khalaf. Mereka mempertanyakan kebenaran perjalanan Nabi SAW ke Baitul Maqdis. Kemudian beliau balik. Mereka meminta bukti. Nabi sebutkan buktinya dengan nyata dan sesuai dengan apa yang beliau sebutkan. Apakah kemudian mereka beriman? Enggak. Mereka tetap membangkang. Jadi di antara penghalang hidayah adalah kesombongan. Adalah hasad. Fanatisme terhadap kelompok dan golongan. Kebenaran itu tidak dilihat dari orangnya, tapi orang itu diukur dengan kebenaran. Ketika manusia beranggapan bahwa semua yang diwarisi nenek moyang kita pasti baik, tahu dari mana? Nenek moyang kita boleh jadi salah. Kalau kita mengikuti kesalahan, ya bukan salah nenek moyang kita, karena engkau yang mengikuti kesalahan mereka. Kebenaran itu diukur dengan dalil. Dan dalil itu adalah qala Allah, qala Rasul. Baik, lanjutkan. Ada yang berpendapat bahwa Abu Bakar dijuluki sebagai As-Siddiq dalam kurung orang yang benar karena dia membenarkan peristiwa Isra dan Mi'raj ketika orang-orang mendustakannya. Barakallahu fikum. Naam. Ada riwayat seperti ini yang menyebutkan bahwasanya Abu Bakar mendapatkan gelar As-Siddiq adalah tatkala beliau mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj itu tanpa ada keraguan. Di beberapa buku sejarah disebutkan Abu Jahal bersama kelompoknya berusaha untuk
menanamkan benih keraguan di dalam hati Abu Bakar. Mereka datang mengatakan,